semuanya, kembali lagi bersama saya Noviani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai wawancara. Pengertian dari wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang memberikan jawaban dengan informasi yang dibutuhkan pewawancara. Wawancara dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media digital atau online. Nah, adapun unsur-unsur dari wawancara. Yang pertama adalah pewawancara. Pewawancara atau disebut juga dengan interview merupakan orang yang bertugas untuk mengajukan beberapa pertanyaan guna menggali informasi atau data yang dibutuhkan kepada narasumber. Yang kedua, narasumber. Narasumber atau interview merupakan orang yang dipercaya dapat memberikan informasi atau data dalam membentuk jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh interviewer. Umumnya, narasumber yang dipilih adalah orang-orang yang berkaitan langsung dengan topik atau informasi sesuai kebutuhan dari pewawancara. Kemudian adalah topik. Topik ini merupakan inti dari pembahasan wawancara yang dilakukan. Topik diperlukan untuk menjadi inti pembahasan mengenai informasi yang hendak dicari melalui pertanyaan dari interviewer. Yang keempat, waktu dan tempat. Waktu merupakan keterangan seperti kapan pewawancara dilakukan. Waktu menjadi hal penting dikarenakan seorang pewawancara perlu menentukan waktu yang tepat untuk menemui narasumber. Begitu pula tempat juga menjadi unsur paling penting dalam wawancara untuk menentukan lokasi pertemuan dalam pihak pewawancara dengan narasumber secara langsung. Nah, kemudian ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dimana pewawancara sudah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber terlebih dahulu, sehingga wawancara yang dilakukan lebih terarah dan terstruktur dengan jelas serta diajukan secara urut. Wawancara jenis ini memiliki kelebihan di mana pewawancara atau interviewer dapat mengontrol waktu sesuai kebutuhan. Selain itu, pewawancara juga dapat bertanya lebih dalam kepada narasumber dengan pertanyaan yang jelas karena sudah tersusun. Sama halnya dengan narasumber akan lebih mudah untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Namun di sisi lain juga terdapat kekurangan di mana pewawancara akan terbatas dalam mengajukan pertanyaan di luar dari susunan pertanyaan yang telah dibuat. Hal tersebut dikarenakan narasumber memiliki kesempatan yang terbatas untuk menjelaskan jawaban secara lebih detail. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang dimana pewawancara telah menyusun beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumbernya. Namun, yang membedakan adalah di sini pewawancara mengajukan pertanyaan tersebut tidak secara urut atau acak mengikuti alur pembicaraan. Yang ketiga, wawancara tidak terstruktur. Nah, ini berbeda dengan dua jenis wawancara sebelumnya. Jenis wawancara tidak terstruktur ini dilakukan wawancara secara spontanis atau langsung dalam mengajukan pertanyaan kepada narasumbernya. Sehingga pada jenis ini pewawancara tidak perlu menyusun daftar pertanyaan untuk dijadikan paduan acara, melainkan lebih diajukan untuk mengajukan pertanyaan langsung sesuai dengan topik bahasan dan arah pembicaraan yang dilakukan, juga bisa sesuai kebutuhan pewawancara. Kemudian ada tujuan dari wawancara. Yang pertama, untuk mengumpulkan informasi langsung untuk menjelaskan fakta, situasi, dan kondisi tertentu. Misalnya, dalam wawancara kerja tujuannya adalah agar perusahaan mengetahui
data pribadi kandidat, serta pelatihan dan kualifikasinya. Kemudian, mengumpulkan keterangan untuk melakukan penelitian atau penyediaan ilmiah. Yang ketiga, mengumpulkan data yang berguna untuk mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Response. Yang keempat, memberikan keterangan atau penjelasan kepada narasumber. Misalnya saja ketika seorang atasan memberikan instruksi berisi data untuk meningkatkan kinerja seorang pegawai. Kemudian yang kelima, menginstruksikan atau mendorong subjek untuk melakukan apa yang diinginkan pewawancara untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Contohnya, wawancara di bidang medis atau klinis untuk memandu perilaku subjek yang lebih adaptif. Kemudian yang keenam, memberikan dukungan dan bimbingan atau meningkatkan pemahaman mendalam tentang subjek tersebut. Contohnya, wawancara yang dilakukan oleh psikolog atau psikotes. Yang ketujuh, mendemonstrasikan hal-hal teknis atau penting kepada subjek atau orang yang diwawancara. Contohnya, digunakan sebagai model pembelajaran atau untuk keperluan penelitian. Nah, yang selanjutnya ada fungsi wawancara. Yang pertama, untuk menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur. Yang kedua, informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Yang ketiga, memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Yang keempat, mendapatkan informasi dan data yang objektif serta berimbang. Yang kelima, menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Nah, yang terakhir ada tips dari wawancara. Yang pertama yaitu kita harus memahami perusahaan dan posisi yang dilamar. Tips yang pertama adalah kamu bisa memahami terlebih dahulu perusahaan yang kamu tuju serta posisi yang kamu lamar. Dengan demikian, tentunya pewawancara akan memberikan tambahan kepada kamu ketika mengetahui mengenai perusahaan serta posisi yang akan kamu lamar. Yang kedua, berlatih berbicara. Kamu bisa berlatih berbicara pada saat proses wawancara. Tentunya kamu akan mendapat beberapa pertanyaan yang akan diberikan oleh HRD. Oleh karena itu, sebelum melakukan wawancara kerja, ada baiknya kamu berlatih berbicara terlebih dahulu di depan cermin, agar nantinya kamu mengikuti wawancara kamu sudah terbiasa. Kemudian yang ketiga, menyiapkan jawaban untuk pertanyaan umum. Menyiapkan jawaban terlebih dahulu untuk beberapa pertanyaan umum yang reaktif memang sering ditanyakan. Di sini kamu bisa menyiapkan beberapa jawaban yang nantinya akan diberi oleh HRD. Contohnya seperti pertanyaan, kenapa kamu tertarik melamar pada perusahaan ini? Dan sebagainya. Jadi siap jawab terlebih dahulu sebelum mengikuti wawancara kerja. Yang kemudian yang kelima, yang keempat, menyiapkan penampilan terbaik. Dan selanjutnya adalah memastikan kamu sudah menyiapkan penampilan terbaik ketika Anda mengikuti wawancara kerja dengan HRD. Pastikan pakaian yang kamu gunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh pewawancara, ataupun juga kamu bisa mengenakan setelan formal saat mengikuti wawancara tersebut. Kemudian, bersikap santun dan terhormat. Bersikap santun dan hormat menjadi salah satu tips yang berikutnya bisa kamu terapkan pada saat mengikuti wawancara kerja. Dengan bersikap sopan santun dan hormat, kamu akan mendapatkan penilaian yang baik itu dari pewawancara ataupun orang-orang di sekeliling kamu. Yang keenam, datang tepat waktu. Tips selanjutnya ketika kamu mengikuti wawancara adalah memastikan kamu datang lebih tepat waktu di lokasi wawancara. Yang perlu digarisbawahi adalah ketika kamu mengikuti wawancara kerja,
jangan sampai kamu terlambat, dan juga jangan datang sesudah wawancara, karena hal ini akan mencerminkan bagaimana kamu menghargai kesempatan wawancara kerja yang diberikan. Kemudian yang terakhir, aktif bertanya dan mengucapkan terima kasih. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan membahas pertemuan selanjutnya di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.